Mobil Camry plat merah yang ditumpangi remaja tak berbusana dan terlibat kecelakaan di depan Rumah Sakit Siloam, Saudara, ternyata merupakan milik Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Aset DPRD Jambi. Sosok dari Kasubag Rumah Tangga dan Aset ini lantas menjadi sorotan. Jika melansir dari DPRD Jambi Prof.go.id, Kasubag tersebut bernama Kadarisna yang memiliki gelar sarjana ekonomi dan magister ekonomi. Kadarisna diketahui lahir di Bukit Tinggi pada 14 November 1965. Adapun saat ini usianya menginjak 58 tahun. Diketahui pula bahwa Kadarisna menyelesaikan pendidikan sarjana pada tahun 2006. Tak hanya itu, Kadarisna juga sempat menjabat sebagai Kepala Subbagian Pembendaharaan dan juga verifikasi terkait pemilik mobil yang terlibat kecelakaan ini sebelumnya juga telah dibenarkan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi yakni Edi Purwanto. Edi Purwanto menerangkan bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan dinas dari unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi pada periode 2014-2019. Saat ini kendaraan tersebut secara operasional, Saudara, dipergunakan untuk menjemput tamu di DPRD Provinsi Jambi. Dan pada saat kecelakaan, kendaraan tersebut diduga digunakan oleh anak dari Kasubag Rumah Tangga dan Aset di DPRD Provinsi Jambi. Di sisi lain, Edi Purwanto juga cukup prihatin atas kejadian ini, apalagi dikatakan oleh Edi Purwanto bahwa suami dari Kasubag tersebut baru saja beberapa hari lalu meninggal dunia. Dengan kejadian ini, sebetulnya Edi Purwanto juga sangat menyayangkan. Namun, di sisi lain, ia menyebut harus ada tanggung jawab dari penggunaan mobil operasional Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukan. Atas dasar itulah, Edi Purwanto lantas meminta agar gubernur memberikan sanksi pada ASN yang bersangkutan. Tadi malam begitu kejadian, saya langsung ke lokasi untuk memastikan kendaraan kita atau tidak. Kendaraan itu memang kendaraan DPRD Provinsi. Status kendaraan itu kendaraan pool. Itu kendaraan ex anggota dewan kita terdahulu, Bapak Effendiata. Nah, jadi memang hari itu dipakai oleh Kasubag Rumah Tangga, Ibu Kadarisna yang lebih kita kenal dengan Ibu Nona. Dan menurut informasi malam itu, Ibu Nona pun tidak tahu bahwasannya mobil itu dibawa anaknya. Dan kendaraan itu baru dipakai Ibu Nona 2 hari. Nah, yang jadi catatan sama kami sama Pak Sekwan, kendaraan itu dipakai Ibu Nona tanpa izin dari Sekwan dan tanpa izin dari saya. Bahkan kami tidak tahu. Nah, setelah kejadian itu, kami baru tahu bahwasannya mobil itu ada di Ibu Nona setelah terjadi insiden anaknya ditabrakkan. Dan masalah yang di dalam mobil itu memang sudah beberapa saksi saya di lokasi tadi malam, memang betul adanya. Yang si laki-laki itu anak Ibu Nona itu bernama Sadat. Tidak salah Sadat ya, maksud juga apa? Dan teman wanitanya itu teman sekolah dia juga katanya. Kronologis masalah dia katanya ya yang seperti kita tahu lah di berita-berita, ternyata memang betul adanya. Sampai bisa akhirnya alami kecelakaan itu, tahu nggak bagaimana kronologis awalnya? Nah, kalau kronologis itu kan saya dapat berita juga di lapangan itu, kejadiannya itu berawal dari lokasi XMTQ. Ya kita nggak tahu ya dia macam mana sampai dia kejadian itu diburu, mungkin terjebak ya oleh masyarakat, diburu oleh masyarakat. Ya, mungkin di mobil itu beliau melarikan diri dengan kecepatan tinggi, makanya mungkin nggak sempat pakai ini itulah. Berarti ada dugaan mesum di dalam mobil? Bisa jadi, tapi sudah mesum atau enggaknya kita tidak tahu. Masih dugaan lah ya? Ya. Dan sekarang bagaimana langkah selanjutnya dari Sekretariat DPR ini? Yang pasti Ibu Nona itu kami panggil. Kebetulan Pak Sekwan juga lagi di luar daerah di Batanghari ya persiapan untuk umroh yang insya Allah
hari Selasa di umroh. Nanti yang jelas pasti akan diambil tindakan terhadap Ibu Nur. Tapi tindakannya apa juga mungkin kita konsultasi dengan dalam hal ini Pak Sekda atau Pak Umur. Itu ya. Apakah mungkin untuk posisi yang pengendara itu dikendarai oleh si anak ibu yang bersangkutan atau gimana itu? Kalau katanya yang bawa itu si anak itu, si laki-laki itu yang lihat. Penumpangnya ada berapa, Pak? Satu, dia berdua cuma. Bukan bertiga ya? Bukan, berdua. Nah, kondisi si laki-laki itu tidak ada apa-apa. Waktu saya ke rumah sakit, di UGD, jalan sana sini lihat, cuma si wanita itu kaki kirinya patah. Berarti dari informasi yang beredar bertiga itu tidak benar? Ya saya rasa tidak, karena itu yang saya tahu di lokasi itu berdua. Oh, oke. Dua orang. Iya, karena kalaupun pada saat itu saya datang kan sudah insiden nih. Kalaupun ada bertiga pasti ngomong. Iya, iya. Nah, cuman yang korban ada dua di situ. Kalau kondisi untuk anak Kasubag itu bagaimana? Tidak ada masalah, cuma ada lecet di kaki sedikit. Oke, si perempuan Patah kaki kirinya. di kota kiri. Iya, di rumah sakit Siloam malam tadi. Untuk ini aset yang mobil yang habis tabrakan itu sekarang di mana? Ini Masih di ini, di lantas Menggulai. atas mobilnya. Ke depan mau diapakan mobil itu? Setelah diperbaiki mungkin atau bagaimana? Ya tetap Bakal kondisi diapakan? mobil kita lihat nanti saya bicarakan sama pimpinan dulu. Iya. Yang jelas sudah selesai ini mobil kita tarik, kita perbaikin. Selanjutnya kita belum tahu. Mobil itu mobil tahun 2009. 2009. Iya. Zaman Pak Ependiata dulu ya. Pimpinannya. Mau dilelang mobil itu bang? Belum tahu itu nanti kalau sampai hari ini kan belum. Kabarnya kan mau dilelang makanya. Kabarnya karena mobil itu kan mobil full. Jadi mobil full itu kan masih layak nih kalau kita ada tamu-tamu. Untuk tamu, nah, itu kita siapkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.